Tugas ini dibuat untuk memenuhi UAS IPS MI SD 2 yang diampu oleh Ibu Ayu Rejaningrum MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kok Bu. jawabnya gak semangat? Ayo coba ikutin Ibu ya. Jawabnya kayak gini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, coba kita ulang lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Nah, Allahu baik. Akbar. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Baca doa. Ibu yang mimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Nah, kita sudah berdoa. Nah, Ibu bakal mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa teman-temannya yang mungkin sudah masuk? Hadir, Bu. Alivia, Hadir, Bu. Adelia, Saya. Cintan, Hadir semua, Bu. Padmi. Nah, alhamdulillah pada hadir semua ya pada pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum itu ada yang tahu tidak kita mau belajar tentang apa pada hari ini? Gak tahu, Bu. Gak ada ya? Ya, kita mau belajar mengenai dokumen pribadi dan benda berharga miliknya, tema 2 tentang diri sendiri, pembelajaran pertama semester. Nah, sebelum itu Ibu punya tepuk semangat untuk memberikan motivasi. Ayo coba ikutin Ibu ya. Kita adakan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat iha. Semangat semangat iha. Allahu Akbar. Coba ikutin ya. Ayo tepuk semangat. Semangat semangat iha. Semangat semangat iha. Allah. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pembelajaran mengenai dokumen pribadi dan benda berharga miliknya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai dokumen pribadi dan benda berharga miliknya. Nah, dokumen ini ada 2 jenis. Yang yaitu dokumen pribadi dan dokumen keluarga. Nah, pada pembahasan kita kali ini Ibu akan membahas mengenai dokumen pribadi. Dokumen pribadi ini adalah dokumen milik kita sendiri. Nah, contoh dokumen itu ada dokumen pribadi, ada akta kelahiran, rapor, ijazah, KTP, kartu pelajar, dan ini juga ada contoh kartu pelajar. Nah, dalam dokumen pribadi ini tertulis keterangan diri kita sendiri. Dokumen pribadi ini juga hanya boleh digunakan oleh diri kita sendiri. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang akta kelahiran. Akta kelahiran akta kelahiran adalah surat keterangan tentang kelahiran seseorang. Nah, akta kelahiran ini dikeluarkan oleh kantor catatan sipil. Akta kelahiran ini sangat penting. Jadi setiap orang harus mempunyai akta kelahiran. Karena penting, akta kelahiran harus dirawat. Dan caranya dengan dilaminating. Yang kedua yaitu rapor. Rapor ini adalah buku laporan hasil belajar siswa. Nah, laporan hasil belajar tersebut dijadikan dalam bentuk nilai. Rapor juga biasanya disertai dengan catatan guru. Nah, yang ketiga yaitu kartu pelajar. Kartu pelajar ini biasanya siswa mempunyai kartu pelajar. Kartu pelajar adalah kartu identitas diri siswa di sebuah sekolah dan berlaku selama siswa itu sekolah di sekolah tersebut. Nah, yang keempat yaitu ijazah. Ijazah ini bagi siswa yang sudah lulus sekolah akan mendapatkan ijazah. Ijazah adalah dokumen pribadi siswa yang telah lulus sekolah. Nah, baik, setelah itu kita akan membahas mengenai dokumen pribadi
cara memelihara dokumen pribadi dan benda berharga miliknya. Jadi karena dokumen dan benda berharga ini sangat penting, jadi kita harus merawat dan menjaganya dengan baik agar tidak mudah hilang, rusak, ataupun robek. Nah, cara merawat dokumen pribadi dan benda berharga miliknya ini berbeda-beda ya, antara satu dengan lainnya. Misalnya contohnya akta kelahiran. Nah, akta kelahiran ini agar tidak rusak harus dilaminating, kemudian dipres. Nah, yang kedua yaitu KTP. Ini yang tadi KTP yang identitas diri, agar tidak rusak KTP juga dilaminating agar tidak cepat rusak dan disimpan di dalam sebuah dompet ataupun tas. Nah, yang ketiga yaitu rapor. Rapor itu disimpan di dalam sebuah map ataupun sebuah wadah agar tidak mudah rusak dan tidak mudah robek. Nah, ijazah juga cara merawatnya disimpan di dalam sebuah kotak berisikan berkas-berkas penting agar tidak mudah rusak dan berceceran. Nah, yang terakhir yaitu foto. Agar tidak mudah ataupun sobek dan rusak, foto dimasukkan di dalam sebuah album. Nah, itu contohnya di atas. Nah, itu bisa ditaruh di dinding juga dengan figura foto biar terlihat lebih bagus dan juga tidak mudah rusak. Nah, itu Ibu sudah menjelaskan mengenai dokumen pribadi dan benda berharga miliknya. Ibu akan memberikan sebuah lembar kerja pada kalian untuk berdiskusi mengenai dokumen pribadi. Nanti tempelkan ya. Ibu beri waktu sekarang sekitar 5 menit. Nah, sudah selesai ya apa lembar kerjanya? Nah, benar. Nah, ini yang sudah kalian kumpulkan tadi ya. Tadi tugas lembar kerjanya, perintahnya disuruh gunting gambar pada dokumen pribadi, lalu tempel tiap dokumen pribadi tersebut sesuai dengan penjelasan pada tabel. Ini contohnya pada tabel, kemudian namai dokumen tersebut dan isi cara merawat dokumen tersebut. Di sini. Nah, jadi di yang pertama yaitu dokumen pribadi kartu pelajar. Kartu pelajar ini ialah kartu identitas siswa di sekolah selama siswa itu sekolah di sekolah tersebut. Nah, cara merawatnya yaitu dilaminating lalu ditaruh di dompet. Nah, yang kedua yaitu ada rapor. Rapor ini melihat hasil belajar siswa selama 1 semester. Nah, cara merawatnya dilaminating lalu ditaruh di tempat wadah khusus untuk dokumen penting. Nah, yang ketiga yaitu ada akta kelahiran. Akta kelahiran ini surat keterangan kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh catatan sipil, dan cara merawatnya yaitu dilaminating lalu ditaruh di wadah khusus juga. Nah, yang keempat yaitu ijazah. Ijazah ini melihat dokumen pribadi siswa yang telah lulus sekolah. Nah, cara merawatnya yaitu dilaminating, juga disimpan di dalam map lalu ditaruh di tempat wadah dokumen khusus yang penting-penting. Nah, baik, tadi sudah mengerjakan mengenai lembar kerja ya. Nah, setelah ini kita bakal membahas bersama-sama mengenai hasil diskusi tadi. Jadi dokumen pribadi tadi yaitu pertama mengenai kartu pelajar, yaitu kartu identitas yang dimiliki siswa di sebuah sekolah dengan cara merawatnya dengan dilaminating agar tidak rusak lalu disimpan di dalam sebuah dompet. Yang kedua yaitu rapor yang hasil belajar siswa selama 1 semester lalu cara merawatnya dengan dilaminating lalu disimpan di sebuah wadah khusus untuk dokumen-dokumen penting. Nah, kemudian yaitu akta kelahiran. Akta kelahiran ini juga sangat penting. Surat keterangan kelahiran seseorang yang wajib dimiliki yang dikeluarkan oleh catatan sipil, dengan cara merawatnya dilaminating lalu disimpan di sebuah wadah dokumen khusus
yang dokumen penting-penting. Nah, yang terakhir yaitu ijazah. Ijazah ini dokumen pribadi siswa yang telah lulus sekolah, maka akan mendapatkan ijazah. Nah, ini harus disimpan dan dirawat dengan baik. Kita laminating lalu disimpan di dalam map, ditaruh di wadah khusus dokumen penting. Nah, baik, ada yang ingin bertanya mengenai pembelajaran kita kali ini yang mungkin belum kalian pahami? Ya, apa dokumen pribadi? Nah, tadi kan dokumen pribadi itu adalah dokumen milik kita sendiri. Nah, contohnya tadi udah tahu kan? Ya, benar, akta kelahiran, rapor, KTP, kartu pelajar, dan ijazah. Nah, Ibu rasa udah paham ya mengenai dokumen pribadi. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Cara merawat ini tadi rapor, kan cara merawat lapor itu dilaminating lalu ditaruh di map lalu disimpan di dalam sebuah wadah khusus dokumen-dokumen penting. Nah, sudah cukup. Baik, jika itu Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada kali ini mengenai dokumen pribadi, yang mana dokumen pribadi ini adalah dokumen milik kita sendiri yang tadi contohnya udah kita sebutin bersama-sama, yaitu akta kelahiran, rapor, ijazah, KTP, serta kartu pelajar. Nah, dalam dokumen pribadi ini tertulis keterangan diri kita sendiri dan hanya boleh digunakan oleh kita pemiliknya. Nah, cara merawatnya tadi udah dijelaskan mengenai akta kelahiran, rapor, KTP, kartu pelajar dengan cara dilaminating lalu disimpan di tempat wadah khusus dokumen-dokumen penting agar tidak mudah rusak dan tetap terjaga. Baik, Ibu akan memberikan, jika sudah paham, Ibu akan memberikan sebuah tes soal evaluasi pembelajaran kita. Ini Ibu berikan kepada kalian ya soalnya. Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakannya. Ini contoh soalnya. Nah, Ibu rasa waktunya udah cukup ya, kalian kumpulkan tugasnya ke Ibu. Ini ya tugasnya. Baik, Ibu akan periksa terlebih dahulu ya. Nah, ini ada temennya yang Ibu rasa benar semua, yang hasil 100. Soalnya yaitu buku laporan hasil belajar siswa disebut dengan rapor, ya benar. Yang kedua yaitu dokumen pribadi siswa yang telah lulus sekolah disebut dengan ijazah. Yang ketiga, salah satu contoh dokumen pribadi adalah rapor, akta kelahiran, ijazah, kartu pelajar. Nah, yang keempat soalnya cara merawat akta kelahiran salah satunya adalah dengan dilaminating. Nah, yang kelima gambar di bawah ini disebut dengan akta kelahiran. Nah, baik, jadi itu tadi kita sudah sama-sama membahas mengenai tes evaluasi belajar kita pada pembelajaran hari ini ya. Baik, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mempelajari lagi contoh dokumen pribadi dan benda berharga miliknya agar lebih mudah paham, agar minggu depan ketika kita masuk ke materi baru, materi yang sebelumnya tidak dilupakan. Baik, Ibu akan memberikan kalian waktu jika ingin mengeluarkan pendapatnya mengenai pembelajaran kita kali ini. Mungkin ada yang tidak dipahami atau ada yang belum ngerti, silakan maju ke depan ataupun tanya. Nah, baik, jika tidak ada, kita mungkin pembelajaran kita bakal cukup sampai di sini. Minggu depan mungkin akan bisa dilanjut lagi mengenai tentang materi baru lagi, tapi jangan lupa untuk ingat tugas yang tadi Ibu sudah berikan tentang mempelajari contoh dokumen pribadi dan benda berharga miliknya. Nah, jadi kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Ibu yang pimpin doanya, berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada kali ini, ada baiknya kita membaca lafaz hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mungkin pembelajaran kita pada kali ini cukup sampai di sini. Baik, Ibu minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Semoga minggu depan kita dapat berjumpa lagi ya dalam pembelajaran dengan materi yang baru lagi. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.